Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi P3K dan rencana aksi yang saya buat dengan judul Menumbuhkan Keaktifan dan Semangat Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS. Perkenalkan, nama saya Irdanela Ratu Harizia. Jabatan saya ahli pertama Guru Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 1 Astana Japura. Latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi diadakannya kegiatan orientasi ini? Yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai ASN yang baik, pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan orientasi P3K sehingga ASN dapat memenuhi core value, yaitu ASN yang berakhlak. Dan yang keempat, untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan orientasi ini, yang pertama yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan ini yaitu dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2029. Artinya, rencana aksi perubahan ini dibuat untuk 5 tahun ke depan. Tempatnya yakni bertempat di SMPN 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun visi dari pemerintah Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai 2030 adalah beriman. Apa sih itu beriman? Beriman ini adalah singkatan dari bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya, dari penjabaran visi tersebut, berikut ada misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon, yakni yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yakni menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yakni menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yakni menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yakni menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya di sini terdapat SOTK dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Terlihat di sini terdapat bagan struktur organisasi sekretariat daerah dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi, misi, moto, dan SOTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi,
Moto yaitu Distrik Berbenah, bersih, edukatif, religius, berintegritas, empati, normatif, dan amanah. Di sini terdapat SOTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi dan misi dari SMP Negeri 1 Astana Japura. Visinya yaitu unggul dalam prestasi yang dilandasi keilmuan dan ketakwaan. Misinya yang pertama yaitu mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, mewujudkan pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan prestasi akademik ataupun non-akademik di tingkat kabupaten. Yang keempat, mewujudkan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan bidang kerja. Yang kelima, mewujudkan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai. Yang keenam, tuntutan perkembangan pendidikan nasional. Yang ketujuh, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terkini. Yang kedelapan, mewujudkan perkembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai. Yang kesembilan, mewujudkan sikap hidup teruji dan pola hidup sehat yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu menjadikan sekolah yang ramah. Selanjutnya di sini terdapat SOTK dari SMP Negeri 1 Astana Japura. Terlihat di sini ada bagan dari struktur organisasi di SMP Negeri 1 Astana Japura. Ada komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, serta wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat. Selanjutnya terdapat tata usaha dan kelompok jabatan fungsional di sini terdapat guru, wali kelas, guru BK, pustakawan, dan laboran. Selanjutnya di sini ada tabel dari rencana hasil kerja, matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Di sini saya membuat beberapa kegiatan, yaitu ada 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa dalam pembelajaran IPS. Indikator pencapaiannya yaitu situasi belajar lebih efektif dan hasil belajar siswa lebih maksimal. Waktu perolehan setiap tahunnya itu selama 5 tahun. Kegiatan yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berkelompok. Tujuannya yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan minat belajar siswa. Waktu perolehan yaitu untuk tahun pertama. Kegiatan yang ketiga yaitu memanfaatkan media pembelajaran inovatif. Tujuannya yaitu memanfaatkan penerapan teknologi dalam pembelajaran dengan menayangkan video pembelajaran yang edukatif serta siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh video yang ditayangkan. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan pemahaman siswa sehingga hasil belajar siswa lebih maksimal. Waktu perolehan dilaksanakan di tahun kedua. Kegiatan yang keempat yaitu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Indikator pencapaiannya adanya hasil karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Waktu perolehan dilaksanakan di tahun ketiga. Kegiatan yang kelima yaitu menerapkan media pembelajaran yang inovatif. Tujuannya yaitu agar memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, agar siswa merasa senang dan tidak merasa bosan ketika belajar di dalam kelas. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal. Waktu perolehan dilaksanakan di tahun keempat. Melakukan evaluasi pembelajaran.
Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan informasi berkenaan dengan kemajuan siswa untuk mendorong motivasi belajar siswa. Indikator pencapaiannya yaitu adanya dokumen hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil evaluasi. Waktu perolehannya setiap tahun itu selama 5 tahun. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti seminar, diklat, dan MGMP. Tujuannya itu meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru IPS. Indikator pencapaiannya itu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Waktu perolehan dilakukan setiap tahun selama 5 tahun. Di sini saya menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran IPS yang dilaksanakan di dalam kelas. Di sini ada kegiatan siswa sedang mengerjakan tugas, ada juga siswa maju ke depan untuk memaparkan hasil dari tugas yang telah mereka selesaikan. Itu tadi pemaparan dari hasil rencana aksi yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.